Hearing loss. Outline, dasar hearing loss. 3 kategori utama. Gangguan terkait pemrosesan dan saraf. Kehilangan pendengaran tiba-tiba SSNHL. Noise-induced hearing loss NIHL. Tujuan, memahami apa yang dimaksud dengan hearing loss dan bagaimana kondisi ini dapat muncul pada individu. Mengidentifikasi 3 kategori utama hearing loss serta perbedaan ciri-cirinya, mengenali gangguan pendengaran berbasis saraf dan pemrosesan seperti ANSD dan CAPD, menjelaskan karakteristik utama dan penanganan dasar pada SSNHL, menilai faktor risiko dan pencegahan yang efektif terhadap NIHL, terutama di lingkungan kerja. Pertama, definisi hearing loss. Hearing loss penurunan kemampuan mendengar suara sampai tidak mampu lagi menangkap atau memahami suara dengan baik. Kehilangan pendengaran dapat terjadi secara perlahan kronis, secara tiba-tiba akut, pada satu telinga atau dua telinga, bersifat sementara atau permanen. Kedua jenis-jenis hearing loss. A. Conductive hearing loss, gangguan konduksi, masalah pada telinga luar, telinga tengah, penyebab kotoran telinga menumpuk, infeksi telinga, perforasi gendang telinga, cairan di telinga tengah, biasanya masih bisa disembuhkan. Kedua jenis-jenis hearing loss. B. Sensorineural hearing loss, gangguan saraf, kerusakan pada rumah siput cochlea, saraf pendengaran, penyebab kebisingan NIHL, penuaan presbycusis, trauma kepala, obat ototoksik, permanen, tidak dapat dipulihkan. Ini adalah jenis dominan pada pekerja industri. C. Mixed hearing loss. Ini adalah kombinasi dari conductive dan sensorineural secara bersamaan. Contohnya, pekerja memiliki kerusakan koklea karena bising kronis plus ada sumbatan serumen, infeksi telinga tengah, atau perforasi gendang telinga, trauma kepala yang merusak tulang pendengaran sekaligus saraf pendengaran. Ciri-ciri, kehilangan pendengaran bersifat permanen sensorineural tambah sementara atau dapat diobati conductive. Audiogram menunjukkan celah antara air conduction dan bone conduction, tetapi keduanya menurun. Beberapa kondisi lain bukan kategori utama, tapi terkait. Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD), saraf pendengaran tidak menyampaikan sinyal dengan baik, suara masuk tapi otak tidak bisa memproses. Central Auditory Processing Disorder (CAPD), telinga normal, tetapi otak gagal memproses suara secara benar. Saran sensorineural hearing loss SSNHL. Penurunan pendengaran sensorineural secara tiba-tiba kurang dari 72 jam dengan besar kehilangan lebih dari 30 desibel pada lebih dari frekuensi berurutan. Sering terjadi hanya pada satu telinga unilateral. Noise-induced hearing loss NIHL. Kerusakan pendengaran sensorineural yang disebabkan oleh paparan kebisingan, baik akut, ledakan maupun kronis, bising kerja jangka panjang. Jenis atau klasifikasi ANSD. 1. Kerusakan pada sel rambut dalam inner hair cells atau IHC. Sel rambut luar OHC masih berfungsi, OA sering normal, tetapi sel rambut dalam gagal mengirim sinyal ke saraf. 2. Kerusakan pada sinaps antara sel rambut dan serabut saraf, disebut sinaptopati. Transmisi koneksi dari koklea ke saraf tidak stabil. Ketiga, kerusakan pada saraf pendengaran auditory nerve neuropathy. Serabut saraf tidak sinkron, BRA-ABR sangat abnormal atau tidak terbaca. 4. Gangguan pada jalur saraf pusat awal brainstem level, masalah pada transmisi di batang otak bagian bawah. JT, ANSD dapat terjadi di IHC, sinaps, saraf pendengaran, brainstem. Inilah mengapa disebut spektrum, karena spektrumnya luas. Bagaimana penanganan ANSD? Pertama, hearing aid tidak selalu efektif, karena masalah utama bukan volume, tetapi ketidaksinkronan saraf. Kedua, cochlear implant paling efektif,
Qi dapat melewati jalur yang rusak dan merangsang saraf secara lebih sinkron. Banyak anak ANSD membaik drastis setelah Qi. Ketiga, auditory training, latihan mendengar dan terapi wicara. Keempat, manajemen lingkungan, mengurangi kebisingan, memakai remote microphone system, dan sebagainya. 5. Jika terkait penyakit lain, pengobatan neuropati, menghentikan obat ototoksik, kontrol gula darah, terapi hiperbilirubinemia pada bayi. Jenis atau kategori CAPD. 1. Auditory Decoding Deficit. Gangguan memahami detail suara. Ciri, sulit membedakan bunyi mirip misalnya P dan B. Lambat memahami instruksi lisan, sulit menangkap informasi cepat, prestasi membaca mengecewakan. Lokasi gangguan, primarily left auditory cortex left hemisphere. Kedua, prosodic deficit, gangguan memahami intonasi, ritme, emosi, dan ekspresi dalam suara. Ciri, susah memahami sarkasma, humor, emosi. Suara terdengar datar, sulit mengenali tekanan kata. Lokasi gangguan, right hemisphere, khususnya bagian pemrosesan prosodi. Ketiga, integration deficit, gangguan menggabungkan informasi dari dua telinga dan integrasi multisensori. Ciri, sangat sulit mendengar dalam kondisi bising, masalah memadukan informasi visual audio, sulit mengikuti percakapan kelompok, masalah koordinasi pendengaran dengan gerakan. Lokasi gangguan, corpus callosum atau koneksi antar belahan otak. Keempat, auditory associative deficit, gangguan otak dalam menghubungkan suara dengan makna. Ciri, mengerti bunyi, tapi tidak memahami maksudnya, seperti mendengar tapi tidak mengerti. Kesulitan memahami bahasa kompleks, sulit belajar bahasa baru. Lokasi gangguan, temporal lobe, terutama area Wernicke. Penanganan CAPD. 1. Auditory training terapi utama, latihan diskriminasi suara, latihan memahami ucapan di bising, latihan prosodi, latihan integrasi kedua telinga. Terapi ini dapat mendukung neuroplasticity otak, meningkatkan kemampuan proses suara. Kedua, environmental modification, meminimalisir kebisingan latar, penempatan duduk strategis di kelas atau rapat, penggunaan karpet atau panel akustik. 3. Assistive Listening Device, AFM atau DM sistem mikrofon jarak jauh, sangat efektif. Hearing Assistive Technology. 4. Language dan Cognitive Therapy, jika ada komorbid, ADHD, spektrum autisme, atau gangguan bahasa. 5. Pendidikan adaptif, memberi format teks tertulis, mengulang instruksi, menggunakan visual aid. Jenis atau kategori SSNHL. 1. Low Frequency SSNHL, kehilangan pendengaran pada frekuensi rendah 125–500 Hz, sering terkait kondisi seperti Meniere's disease atau hidrops endolimfatik. 2. High Frequency SSNHL, penurunan tajam pada frekuensi tinggi 2000–8000 Hz, sering disebabkan trauma akustik, virus, atau vaskular. 3. Flat SSNHL, penurunan merata di seluruh frekuensi, sering menjadi jenis yang paling sulit pulih. Keempat, Profound SSNHL, kehilangan hampir total lebih dari 90 desibel. Prognosis paling buruk, sering memerlukan cochlear implant jika tidak pulih. 5. Ascending SSNHL, frekuensi rendah hilang lebih parah daripada frekuensi tinggi, lebih mudah pulih dibanding jenis lain. 6. Descending SSNHL, frekuensi tinggi hilang lebih parah, biasanya prognosis lebih buruk daripada ascending. Penyebab SSNHL. A. Vaskular paling kuat, gangguan suplai darah pada koklea, vasospasma arteri koklear, sumbatan mikrovaskular, masalah koagulasi. Stroke mikro pada koklea, cocok dengan onset yang tiba-tiba. B. Viral atau infeksi, kerusakan sel rambut akibat virus, herpes simplex.
cytomegalovirus, mumps gondongan, varicella zoster Ramsay-Hunt syndrome, COVID-19 laporan kasus, C. Autoimmune inner ear disease AED, imun menyerang koklea atau saraf pendengaran. D. Trauma kepala, barotrauma penyelam, pekerja pesawat, paparan suara impuls intens ledakan. E. Neurologis, tumor saraf pendengaran akustik neuroma, multiple sclerosis, neuropati koklear. F. Ototoksik, penggunaan obat yang merusak sel rambut, aminoglikosida, cisplatin, loop diuretik dosis besar. G. Penyakit sistemik, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gangguan reologi darah. Penanganan SSNHL. 1. Steroid sistemik per oral atau 4. Terapi utama. Contoh, prednisone 1 mg per kilogram selama 7-14 hari. 2. Steroid intratimpanik injeksi ke telinga tengah, untuk pasien yang tidak membaik dengan steroid oral atau tidak bisa menggunakan oral. 3. Hyperbaric oxygen terapi HBOT, meningkatkan oksigenasi koklea, meningkatkan peluang pemulihan. 4. Antivirus optional, hanya pada kasus dengan dugaan infeksi virus tertentu. Kelima, manajemen penyakit penyerta, hipertensi, gula darah, kolesterol harus dikontrol. 6. Jika tidak membaik, hearing aid, cochlear implant pada kasus profound irreversible. Jenis atau kategori NIHL. 1. Acute acoustic trauma AT atau impulsive NIHL. Kerusakan terjadi tiba-tiba akibat suara sangat keras, misalnya, ledakan blast, dentuman senjata, pecahan ban besar, alat berat meledak, sirine super keras jarak dekat. Ciri, hilang pendengaran mendadak sering unilateral, bisa disertai tinnitus dan nyeri, kadang masuk ke kategori SSNHL akibat bising impuls. Kedua, chronic NIHL paparan jangka panjang. Ini adalah bentuk paling umum di tempat kerja, disebabkan oleh paparan kebisingan lebih dari 85 desibel 8 jam per hari, paparan harian selama bertahun-tahun, penggunaan APD yang tidak konsisten, kebisingan impuls berulang tapping, hammering. Ciri, hilang pendengaran perlahan, bertahun-tahun, berawal di frekuensi 3000 sampai 6000 Hz tanda klasik, noise notch 4 kHz. Sulit mendengar percakapan terutama dengan noise background, biasanya bilateral dua telinga. Ketiga, temporary threshold shift TTS, peningkatan ambang pendengaran sementara setelah terpapar bising. Contoh, setelah konser, setelah kerja dengan mesin tanpa earplug, mendengar suara terasa muffled. TTS sifatnya sementara dan pulih dalam 24-48 jam, namun berulang-ulang menjadi permanen. PTS. 4. Permanent Threshold Shift (PTS). Ini adalah NIHL permanen. Kerusakan sel rambut sudah irreversibel. Penyebab NIHL secara fisiologis. A. Kerusakan sel rambut cochlear hair cells. Vibrasi bising merusak stereosilia, sel rambut luar OHC paling awal rusak, tidak dapat regenerasi pada manusia. B. Stres oksidatif dan eksitotoksisiti, radikal bebas merusak mitokondria di koklea. C. Kerusakan sinaps saraf koklea cochlear synaptopathy, disebut juga hidden hearing loss, suara terasa jelas tetapi sulit menangkap percakapan di bising. D. Trauma mekanik akibat gaya tekanan impuls, khas ledakan atau senjata. Penyebab NIHL di lingkungan kerja, mesin produksi lebih dari 85-90 desibel, kompresor, blower, genset, molding machine, hammer, grinder, shaping, turbin, boiler, pabrik tekstil, metal, otomotif, tambang, migas, bising impuls akibat stamping atau forging, sirine forklift atau alarm. Apa yang bisa dilakukan jika pekerja terkena NIHL? Hentikan paparan bising, rotasi kerja, APD wajib earplug tambah earmuff jika perlu double protection, audiometri rutin, engineering control,
Barrier, enclosure, peredam, administrative control, hearing consolidation program HCP. Jika berat, penggunaan hearing aid atau implant berdasarkan indikasi. Tanda-tanda khas NIHL, kesulitan mendengar percakapan, terutama di bising, tinnitus, noise notch 4 kHz, biasanya bilateral, tidak ada rasa sakit, tidak ada cairan, tidak ada infeksi, pendengaran memburuk perlahan.